Halo, udah lama gak nge-live ya? Halo, halo. Long time no see, long time no see. Ya, ini hari Rabu, besok Natal. Halo, halo, apa kabar kalian semua? Gue udah lama banget gak nge-live kayaknya. How's your day? My day. Okay. My day, cause like I'm still a bit sick mah. So, ya gitulah. Gue tuh kayak kena flu parah gitu. Tapi udah mendingan sih. Jadi tadi pagi mood gue lumayan inilah, lumayan jelek. Tau gak sih kalau kalian kena sinusitis itu bagian pipi kalian tuh kayak kayak ketekan gitu loh gara-gara sinus, gara-gara ada cairan di sinus gitu. Lumayan lumayan ganggu sih dari pagi, tapi udah mendingan lah sekarang. Selamat Natal juga. Besok Natal mudik nggak? Mudik nggak ya? Ditunggu aja. Ditunggu. Kalian apa kabar? Apa kabar kalian? Natal. Kalian ada plans gak buat besok? Plans Natal. Natal libur kan harusnya Indo. Merry Christmas, Merry Christmas. Kerja libur, kerja nggak libur. Kerja libur 1 hari. Natal doang. Aduh. Nyuci sabrek. Iya, laundryan gue juga belum kelar. Plan Natal, beres rumah. Gue juga pagi-pagi besok bakal ngeberesin rumah. Pas banget kenanya hari Kamis. Hari Kamis jadwal gue beres-beres sama laundry. Nonton bioskop. Bioskop ada Avatar ya? Gue belum nonton Avatar sih. Terakhir gue nonton Avatar 2 yang filmnya lama ya, 3 jam kalau nggak salah. Semangat, semangat. Baru sakit, masih sakit. Masih sakit, bro. Gue yang parah tuh kayaknya 2 hari yang lalu deh. 2 hari yang lalu, aduh. Kayak tiap menit, nggak tiap menit juga sih. Tiap 5 menit gue pasti bersin. Separah itu. Kayak hidung lu tuh kayak full terus gitu loh. Sumpek banget. Stranger Things enggak. Gua nggak ada Netflix, fun fact. Gue nggak ada Netflix. Udah ke dokter, udah mendingan gue. Yang penting jaga kesehatan. Kayak apa ya? Kalau lagi sakit tuh yang penting makanannya cukup lah, istirahat cukup. Kalau flu, banyakin minum air putih. Ini sembuh. Udah mendingan sekarang. Sisa masih kerasa dikit lah. Kayak di bagian sini masih masih kayak ada cairan gitu. Cuman udah mendingan lah. Udah makan, udah dong. Di sini jam 10 malam, bro. Udah, masih udah makan lah. Token habis, token listrik, is it? Si Abel nggak tahu bunyi token listrik mati gimana? Gue nonton yang ROC kemarin. Aduh, nggak tahu, pasti si Abel nggak tahu cara ini apa sih kalau kita di Palembang itu kalau air mati ada tampungan kayak gentong buat nampung air gitu loh. Terus cara pindahin airnya ke bak pakai sedotan, pakai selang diisap dulu. Terus pas airnya udah keluar baru ke bak. Gue nggak tahu itu sama nggak kayak kalian mindahin air tampungan dari ini gentong ke bak. Ya Roci nonton aja, tunggu. Ah, sama ya. Kayak disedot dulu biar keluar kan dari selang. Terus ya airnya ngalir sendiri.
Abel pakai itu gue ngakak banget tahu. Yang mati listrik pakai solar panel tuh gue ngakak. Ngakak banget. Pas lewat FYP gue kayak aduh, beneran Abel vibes. Kocak banget dah. Ini lagi mati lampu. Gue pakai lampu tidur gue. Enggak gelap. Gue lebih suka vibe kayak gini tau dibanding tuh. Gue cuma nyala lampu nih. Tiba-tiba gue pengen nyetel musik cuman bocor ke sebelah. Ini dinding gue tuh kayak triplek tipis gitu loh. Bocor sih ke sebelah. Pering enggak kok. Aman. Aman. Lucu nih kalau cerita horor. Jujur ya, gue tuh di NTU. Gue di NTU atau nggak usah di NTU deh. Gue di sini aja gue sering muter tengah malam tau. Kayak seberang gue kan sungai kan. Beneran gue lu pada bisa protection. Tuh, seberang gua tuh sungai kan, tuh kalau kalian lihat sungai. Terus kalau misalkan lu pada ke situ lagi tuh kan, sorry, kalau lu pada ke situ lagi tuh itu danau. Jadi tengah malam kadang gua muter-muter, terus gua nggak pernah ketemu apa-apa untungnya. Gue tinggal di tempat yang lumayan PW lah, jujur. Lagi pilek, iya lagi musim sakit. Kantor gua kayaknya setengahnya sakit dah. Pengen ketemu siapa? Yuk. Ya, ketemu siapa aja lah. Tapi gue nggak pernah ketemu yang aneh-aneh sih. Kayak kalau di NTU tuh sebenarnya banyak tau cerita-cerita. Ada Arkan. Bang, ini oh iya siang ya di US ya. Di US tanggal 23 atau tanggal 24 sih? Di US tuh plus plus berapa ya? Min ya? 23 ya? 23 masih. Belum belum Natal ya? Jangan lupa vaksin tuh aman. Sama tanggal beda siang sama malam. Belum Natal? Oh, belum Natal. Ini udah Christmas Eve dah di sini. Libur berapa hari? Enggak libur. Siapa bilang gue libur? Gue libur 25 doang. Libur apanya? Udah kerja bro. Terikat dengan dunia korporat. Sulit libur-libur. DBD ya. GWS lah GWS. Sehat-sehat. Kapan S2? Ya ditunggu aja lah. Semoga jadi. Semoga. Ya sehat-sehat. Lagi musim sakit bro. Sehat-sehat. Udah korporat. Udah korporat. Kerja di kota mana? Gue di Singapura sekarang. Halo. Halo. Mending liburan atau gajian? Apa ya? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Gue banget. Gue lebih seneng kayak gini kamar gue. Gue boneka, ada Damara. Bukan Damara, adiknya Damiri. Tapi udah gue lagi di ini, lagi masuk keranjang laundry gue. Bolos. Bolos. Mampus gue dicariin gue kalau bolos. Besok Natalan sama siapa? Sama siapa yuk? Sama siapa? Siapa ya? Ntar deh jam 3 gue keluar, gue nyari. Jam 3 pagi ntar. Ntar ketemu yang aneh-aneh lagi. Aduh, harus jaga mulut gue. Ini dunia kerja beda lah sama kuliah.
Ya cuti lu kan udah dibatasin kan berapa kali tiap tahun ambil cuti segala macam kan. Terus juga tiap hari jam 9 sampai jam 6 lu balik. Lu cuma datang kantor terus balik. Terus malamnya juga kadang-kadang masih harus buka laptop kan. Ini laptop kantor gue sebelah gue. Hantu sebelah. Hantu Singapura mirip-mirip sama hantu Indo dah. Di sini ada ini Pontianak, Pontianak. Kuntilanak itu sebutannya Pontianak di sini. Pontianak, Pontianak. Aduh, keinget seseorang ya. Gua pernah disangka dari Pontianak soalnya. Pontianak. Ya, ROC ditunggu aja lah. Gak jadi sad boy. Gue pengen muter lagu sad boy. Cuma yang tembus ke sebelah. Gue baru tahu tembus ke sebelah seberapa tipis tembok ini. Tembus pasti gue muter lagu. Gue nggak mau ganggu tetangga gue juga. Goreng, goreng. Gak mau goreng, maunya rebus. Sakit tenggorokan. Gue lagi flu. Gak usah fit call. Kalau gini lebih fit call nggak? Gini. Nih. Giginya mana? Giginya mana? Mau gue buat jiji manual juga. Itu kocak banget tau jiji manual. Jiji manual kocak sih. Itu kreatif sih gila. Itu gue ngeliatnya wajir keren banget. Jadi sleeve call buat KJJ manual. Gue harus ngeprint dulu berarti. Gue harus ngeprint muka gue. Printer di mana di sini? Oh, kalau gue ngeprint di kantor, terus temen kantor gue ngeliat gue ngeprint muka gue gimana dah? Bayangin gue ngeprint ini poster ROC gue di kantor. Terus bos gue lihat tuh. Terus dia nanya gue, mampus gue. Pagi-pagi bos gue datangnya pagi bro. Nggak, mending muka gue. Poster ROC. Gue bayangin poster ROC. Tanya, Bernard, what's this? Wah, pas OTW pulang, kantor gue juga rame bro, masih jam-jam 6 gitu. Tiap hari ada bos, iyalah. JJ manual harus transisinya bagus banget. Itu harus jago edit CapCut-nya. Ini harus jago banget. Nah di kantor bisa ngeprint di mana? Di mana? Nggak ada tempat alternatif ya. Paling ke NTU gue, ke NTU in US. Pokoknya ke daerah-daerah kampus gitu lah. Dan di sana 2222, yep. Kacamata baru. Kan gue udah lama ada kacamata ini dah. Udah lama kacamata ini dah. Besok libur ngapain? Paling sepeda. Gue baru balik sepeda. Fun fact. Gue muter-muter daerah tempat gue sepeda. Barusan. Kayak 1,5 jam. Kresek-kresek. Suara gue kresek-kresek. Temen kantor lu tahu nggak kalau gue tahu nggak ya? Untung nggak ada orang Indo di kantor gue. Kayaknya nggak ada yang tahu.
Abis gue diceng-cengin kalau tahu, apalagi lihat gue joget What is Love, mampus gue. Apalagi kalau bos gue ngeliat. Untung di Cina makanya bukan bukan TikTok ya, tapi Douyin. Aduh, kalau dia lihat dance voice gue, abis gue. Bakal diceng-cengin gue di makan siang. Oh, speakernya jangan nempel kasur, gimana dong? Enggak, kalau misalkan orang yang dari China itu makanya beda, sosial medianya beda. Mereka chatnya juga beda. Kalau di Indo kan kita makanya WeChat, WeChat, kita pakai WhatsApp, kebalik gue hampir. Kita pakai WhatsApp, Line. Kalau di China mereka makanya WeChat, beda. Chatnya pun beda, sosial medianya beda. Kalau di sini kita pakai Instagram, TikTok. Kalau mereka di situ pakainya Douyin. Terus Xiaohongshu kalau kalian tahu, apa lagi ya? Weibo, beda. Ntar video dance diupload di LinkedIn. Astagfirullahalazim. Aduh. Nasi urap, nasi uduk tahu gue. Nasi urap tuh yang mana? Ini yang di Bali ya? Aduh, abis gue. Sumpah gue nggak mau bos gue lihat. Abis beneran gue diceng-cengin dah. Makan siang, makan malam. Jangan-jangan di booking satu ruangan meeting tuh. Terus dipakai di proyektor tuh muka gue. Ganti gue ganti apa? Gue ganti beruang kacang gitu. Kan Bernard beruang kacang. Untung temen gue gak ada yang tahu, sumpah. Jangan-jangan mereka tahu ya? Enggak, untung gak ada orang Indo. Kalau ada orang Indo, high chance mereka tahu. Beruang kacang, gue ganti beruang kacang aja kali ya. Admin. Ini udah ngebaca. Gue sekarang Americano. Gue lebih senang Americano sekarang. Gue masih kalori maintenance. Matcha lumayan. Kalau apalagi kalau dicampur sama gula. Matcha latte tuh lumayan kalori. Americano 0 kalorinya. Bernard. Mulai nih. Cemil dada ayam. Iya masih. Ajak ke Sevel lagi. Gue baru balik dari sana, bro. Pahit banget. Enggak, kalau gue awalnya juga mikir pahit banget. Cuman kayak I think menurut gue Americano lebih ideal buat kerja gitu loh. Kayak lu minumnya gara-gara dia pahit, lu minumnya pelan. Jadi kalau kalian misalkan nggak tidur nih semalam, malamnya nggak tidur, terus besok pagi ada kerjaan urgent gitu kan dari kantor, ada data disuruh analisa data hilang segala macam kan, ngantuk banget kan, lu beli americano, terus saking pahitnya lu minumnya pelan, jadi kayak lu constantly supplied by caffeine gitu loh, jadi mata lu terang terus. Gara Natal besok ada beberapa, tergantung, kalau espresso ya pahit lah. Americano kan campur air. Gue baru tahu kalau air duluan sama kopi duluan beda namanya. Ada yang namanya long black, ada yang namanya americano. Padahal sama-sama air campur kopi dah, itu cuma beda urutan doang. Ya nggak sih? Kalian tahu nggak? Americano tuh kopi duluan terus air. Kalau air duluan terus kopi itu namanya long black. Nggak tahu bedanya apa. Cuma beda urutan. Jadi kalau airnya masuk dulu baru kopi itu jadi long black namanya. Tapi kalau kopinya masuk dulu baru air itu namanya americano. Gua nggak tahu kenapa kayak gitu. Padahal sama-sama air sama kopi beda urutan doang. Bedanya apa? Iya, exactly. Bedanya apa? Gue juga nggak tahu. Tapi namanya beda. Cari aja Google kalau nggak percaya. Kata orang pahitnya beda. Tapi gue jujur lidah gue nggak sesensitif itulah.
Kata orang long black itu lebih pahit gara-gara kopinya masuk terakhiran. Cuma gue nggak tahu bener atau enggak. Gue nggak bisa bedain soalnya. Kalau nggak kuat, iya makanya kayak gue beli americano pagi-pagi. Kalau lu belinya pas makan malam, lu nggak tidur malamnya bro. Gue paling demen americano sih. Kayak gue kan bukan orang kopi kan aslinya, gue orang teh. Kayak kopi itu entry level kopi gue americano. Iya tapi kata orang rasanya beda gitu loh. Gue nggak bisa, gue nggak mudeng gitu loh. Bedanya apa kok sama-sama diaduk? Minum susu aja ya. Minum susu. Susu boleh deh, ntar suka kucing. Gua dog person. Gua ada anjing. Kan kalian tahu gua ada anjing. Gue lebih ke dog person, tapi kucing lucu sih. Kayak kalau cat cafe gitu gue masih kadang datang. Tapi kalau gue disuruh milih dog person gue. Gue ada anjing soalnya. Iya kan minum americano pagi-pagi terang mata. Bisa bikin mulas. Kafein, kopi in general bisa kenain lambung dah, makanya hati-hati. Kangen kangen cincong sangat. Sangat 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 sangat. Cincong apa kabar? Ah, nggak tahu tuh anjing lagi ngapain gue juga nggak tahu. Ntar gue tanya bokap gue dulu lah, bokap nyokap gue itu anjing ngapain. Tapi setahu gue dia aman-aman aja kok. Mungkin tambah berisik, nggak tahu. Cincong kuadrat jadi mungkin yang namanya tambah berisik katanya. Cincong kuadrat. Kangen biawak. Gue tadi sepeda gue ketemu biawak bro. Cincong benci gua kalau gua misalkan telepon nyokap gua suruh nyokap gua manggil cincong, gua halo-haloin dia nggak peduli. Hujan gak ber? Singapura hari ini enggak hujan, aman. Tapi beberapa hari yang lalu lumayan deras. Ini mana di kamar baru balik sepeda. Pose apa? Pose apa gua? Udah makan, udah aman. Ini gue gak berani gunting rambut lagi gua. Kalau gue gunting rambut gue cuma bilang, bang rapiin bang. Bang rapiin bang. Udah gitu doang. Trauma gue. Rambut gue panjang banget tuh, lu lihat. Terus gue beli ini, taruh di sini. Pakai bahasa Inggris. Gue seharian udah pakai bahasa Inggris. Bukan bando. Ini kayak apa ya? Kalau kata orang bisa naikin volume gitu. Taruh di sini. Ya. Terus jadi naik gitu rambutnya. Terus kalau udah naik pakai ini, apa sih, hairspray gitu loh biar keras. Iya kayak kayak apa sih kalau kita ke gunting rambut ke barbershop buat ini yang ujungnya ini. Ujungnya cukuran. Mirip banget bentuknya tuh. Garpu ya sebutannya. Kayak ujungnya cukuran gitu yang bisa diganti-ganti. Ya terus kalau lu diamin ini kayak 45 menit rambut lu bakal lebih naik. Kayak lebih naik gitu. Tuh kan lebih naik. Biar nggak turun gitu loh. Kalau turun kan kurang ya. Rada kurang. Ya terus kayak bando juga. Kalau gua di rumah kayak bando juga. Jadi nggak turun-turun banget. Biar gak lepek. Biar nggak kayak orang baru bangun tidur. Bukan, biar kayak nggak kayak orang baru abis mandi rambutnya. Kan abis mandi terus kepepet kan biasanya kan.
Ya sulit. Berarti karo bungku. Pakai pomade. Oke, gue pakai wax sih. Pomade sama wax sama gak sih? Kayak gini gue makanya. Tuh, nggak ada merek sih ini. Iya. Kayak wax gitu. Pomade lah ya, pomade sama lah ya harusnya. Gue nggak tahu bedanya. Ini nyebutnya wax terus. Oh, gue ada pomade, tapi water base. Ini berpomade. Ini pomade nih. Namanya pomade. Ya ada merek. Tapi water base gue nggak terlalu suka. Ini kalau gue pengen kayak gue mager kan, gue pengen keluar bentar doang makan. Terus rambut gue terlalu turun-turun sampai masuk mata gitu kan. Gue rapinnya pakai ini. Sebenarnya gue bentar aja sih, gue udah ngantuk. Hair care, nggak ada hair care aneh-aneh gue. Hair care gue cuman ini, sampo doang. Sampo anti ketombe itu doang gue. Pernah mulet nggak pernah. Nggak pernah. Coba nggak ya? Konsepnya gimana nih? Konsepnya remang-remang. Lagi di Palembang Min, di SG. Masih kerja gue Jumat. ROC mulut dong. Iya ditunggu aja lah. Ya ditunggu aja lah. Ditunggu. Skincare. Skincare gue lumayan banyak jujur ya. Oke, skincare gue mulai dari mana nih? Kalau sabun cuci muka pasti kan. Yang utama dulu deh. Sabun cuci muka. Itu harus ada tuh sabun cuci muka menurut gue. Nggak bisa lu pakai sabun badan lu taruh muka, itu nggak bisa. Tergantung kulit sih sebenarnya. Tapi mostly nggak bisa. Soalnya masih jerawat yang gitu-gituan. Terus gue ada ini sama sunscreen paling penting. Apalagi kalau kalian sering di luar. Sunscreen. Bisa sabunnya nggak nolak. Dua itu sih kalau kalau paling esensial, paling paling banget esensial. Terus sisanya ya tambahan lah. Kayak kalau misalkan tergantung kulit sih. Kalau pengen lebih cerah cari serum. Serum vitamin C itu bisa nyerahin kulit. Kalau ngilangin bekas jerawat cari bekas jerawat niacinamide ya, ya niacinamide. Kalau vitamin C lebih kayak terangin gitu. Terus nyari kalau ngilangin jerawat itu AHA BHA nyari gitu-gitulah. Jadi tergantung kulit kalian. Cari serum. Terus apa lagi gue ada ya? Gue ada. Nah, gue liat dulu. Gue udah pernah tunjukin kotak ini deh. Isi skincare gue. Oh, sama toner gue paling buat bersih-bersihin. Ali skincare. Jujur gue bukan expert lah, tapi gue tahu kayak senyawa-senyawa apa kayak buat apa gitu loh. Sekedar tahu aja buat buat beli gitu. Tapi ujung-ujungnya gue makanya juga gue spam. Gue kayak abis gue taro B3, gue taro vitamin C, gue nggak tahu kayak orang kan ada kayak pagi malam, pagi gue pakai ini, malam gue pakai ini, gue kayak ya udah gue campur aduk aja lah. Nambah berapa? Gue skincare gue masih sama. Gue sabun cuci muka, terus eksfoliator itu di kamar mandi 2. Eksfoliator itu yang 2 kali seminggu makanya. Terus yang di kamar gue ada serum 2, sunscreen, toner, sama clay mask. Udah. Bedain pempek yang enak. Ini gimana ya caranya? Ah, cukanya sih kalau gue. Kayak pempek in general taste-nya mirip-mirip soalnya. Cukanya sih yang buat beda. Salah beli skincare, pernah nggak ya? Kayak pernah deh. Terus langsung jerawatan muka gue.
Iya retinol, tapi retinol tajam. Itu juga buat kerut kan. Bener. Terus kulit gua, menurut gua lah, kulit gua sekarang nggak terlalu kerut, banyak kerut gitu. Jadi gua nggak pakai retinol. Retinol tajam soalnya. Gua belum pernah coba sih, katanya tajam. Anti aging ya. Kalau udah mulai kerut-kerut, ada garis kerut gitu, retinol bagus emang. Tapi gue belum pernah coba sih. Gue sekarang lebih ke arah vitamin C, niacinamide, gitu-gitu. Kayak kalau tajam, kalau kulitnya nggak cocok bisa ini, bisa merah-merah segala macam. Makanya juga 2 kali seminggu kan tadi katanya. Gimana di SG? Ditunggu aja, gue di ROC udah ah. Kulit gue oily, iya lumayan. Treatment, lumayan sering gue treatment. Treatment apa ya tanya? Facial pernah gue, laser pernah gue, apa gitu yang aneh-aneh. Dermapen pernah gue, PRP pernah gue. Lumayan banyak nih. Gue pernah coba semua. Botox, yang suntik-suntik gue nggak berani. Yang coba gacoan pernah. Treatment encok pijit pernah gue, iya yeah, pernah. Aku punter nggak pernah kayaknya gue. Pijat pernah gue. Kayak urut, apa sih? Iya urut, yang buat benerin salah urut gitu pernah gue. Exosom tuh ini kan, Dermapen kan. Exosom kan nama ininya, nama serumnya. Salmon DNA tuh, temennya. Bener gak sih? Sedot darah, PRP, sedot darah. Yang pakai darah sendiri kan. Apa kabar baik? Lumayan tahu gue gini-ginian. Yang di punggung tuh, yang di punggung. Dermapen. Dermapen gue merah-merah biasanya. Paling sini merah-merah kayak 2 hari. Bekam itu yang di punggung, yang ada mangkok gitu gue. Iya sih. Taruh di sini. Body care gue sabun biasa, gue nggak ada yang aneh-aneh. Pernah bekam nggak pernah, takut gue. Gue pernahnya dikerok. Udah bosen gue dikerok. Dikerok itu favorit gue tuh. Di punggung gue sampai merah-merah, udah sampai tato tuh. Itu kalau gue masuk angin itu, waduh. Kalau emak gue ngerok gue, sakit setengah mampus. Gak pernah dikerok, ayolah. Ayolah, siapa yang gak pernah dikerok? Udah bosen gak dikerok. Pakai balsam tuh. Kalau nggak pakai balsam, pakai minyak kayu putih. Tapi enak balsam sih. Tergantung balsam sih sebenarnya. Kalau balsam yang pedas lebih enak lagi tuh, lebih kenal lagi tuh. Diurut tau lah, ada minyak urut segala macam. Koyo cabai pernah. Kretek apaan kretek? Chiropractic is it? Kretek. Serasa kurang, kalau kalau belum dikerok itu nggak keluar anginnya. Sampai sampai keluar anginnya pokoknya. Kretek, chiropractic lah bahasa Inggrisnya, right? Gua nggak tahu bahasa Indonesia apa. Kretek dibunyiin apa sih bahasa Indonesia? Kretek ya?
Iya, bahasa Inggrisnya chiropractic. Keletak abal-abal. Apa tuh? Akupuntur nggak berani gue. Takut gue. Gue juga treatment muka juga gue nggak berani suntik-suntik. Gue jarum takut gue. HP baru enggak. Takut dikerok. Kenapa? Kenapa takut dikerok? Enak tahu dikerok. Enak, enak gak ya? Kayaknya sakit. Tapi abis itu lega. Enak abis itu. Tapi pas dikeroknya luar biasa. Sampai sampai kayak tato tuh merah semua tuh. Pas dikeroknya sakit, tapi abis keroknya enak. Donor darah nggak berani gue. Gue darah rendah juga nggak boleh donor darah. Sepingsan gue. HP baru enggak sama HP gue. Emang kameranya lebih terang ya. Lagu tembus ke sebelah. Gak berani gue. Lebih jernih, is it? Mungkin karena gue barusan lap HP gue. Tadi makan apa? Makan apa ya gue? Makan apa ya? Makan spaghetti terus dikasih apa ya atasnya ya tadi, sausnya truffle cream gitu kalau nggak salah tadi. Long time no see. Posisi di mana? Masih di SG gue kerja gue. Gak celebrate Christmas besok. Besok Natal kemana? Kemana yuk? Ayo kemana yuk? Kemana ayo? Kapan pulang kampung? Kapan? Ditunggu aja. Gue juga nggak tahu kapan gue balik bro. Kapan bos gue mengizinkan? Kapan ya? Tapi gue kayaknya weekend ini gue short getaway ke Batam, tapi gak tahu. Soalnya apa? Kantor gue tuh dekat pelabuhan, jadi kalau gue pengen ke Batam gue tinggal beli. Gue tinggal kayak naik MRT 15 menit pelabuhan, tinggal ke Batam gue. Sabtu Minggu Batam, Senin pagi datang lagi. Stok pempek aman gak ya? Gue nggak ada stok pempek bro di sini bro. Gue paling makan di Batam. Iya, ROC tunggu aja bro. Ditunggu aja. Udah, nontonin aja. Natalan sama Ayang. Ayang yang mana? Apa ayang-ayang? Ini jam 3 gue keluar deh. Gue nyari Ayang deh. Jam 3 pagi. Duh, ketemu apa gue? Nonton ROC, nonton. Gue udah bilang tadi kan gue udah ini. Udah komen tadi. Yang merah. Ayang putih dah, yang putih. Gak prepare besok. Besok gue gak kemana-mana. Ayang nangkring di pohon. Ya udah gue nyari ayang yang nangkring di danau aja kali ya. Aduh, sumpah amit-amit dah. Amit-amit. Udah gue gak mau ngomong aneh-aneh udah. Agak flu. Emang kedengeran ya? Apa itu di belakang topi? Lu gimana ya? Lu coba nakutin orang yang muter-muter danau jam 3 pagi. Ayolah.
Tahu gak sih kalau lu muter danau di NT itu jam 3 pagi ada suara-suara kodok gitu. Suara kodok yang serem, bukan kodok yang kecil gitu loh, kodok yang bunyinya kayak apa menggelegar gitu loh. Kalau kalian pernah ke hutan kayak harusnya kalian tahu kayak daerah-daerah danau hutan gitu. Lu denger itu, lu nggak takut apapun lagi, sumpah. Bilang ada apa? Ada apa? Halo, ada apa? Sumpah kalau ada gue nanya nomor togel besok. Ya amit amit. Ya Allah amit amit ya Allah amit amit amit. Istighfar. Entar nyarinya biawak. Astaga. AC sama kipas biar dingin kamar gue. Yang ngeri beneran ada. Ih makanya udah. Jangan mancing-mancing. Gue tadi ketemu biawak kayak biasa. Awas Min didatengin jangan dong. Buaya wae, nggak ada buaya di sini. Adanya ini otter. Apa sih otter? Otter bahasa Indonesia apa ya? Oh, berang-berang. Tahu berang-berang nggak? Otter lucu tahu. Kadang keluar. Wing, ini sekeluarga keluar kadang. Bokap, nyokap, dua anak. Nyebrang di danau NTU. Kocak banget. Banyak berang-berang tau di NTU. Otter. Otter nyari ikan di sini. Damara, gue di ini. Gue di SG nggak ada Damara. Apa nih? Duduk pakai perahu sama ayang di danau. Wah. Lo tau gak sih di Singapore River tuh bisa sewa kayak kapal gitu. Wah itu kalau sama ayang gitu. Ya udahlah. Terus sambil minum matcha. Waduh. Di sini otter dipelihara. Is it? Ayang banget. Sama ayang, sama bebek. Tinggal nyari ayang sama bebeknya. Tentangin diri gue. Ya gue terlalu banyak halu ya. Di COC ada kapal loh, padahal daratan. Makanya banyak yang karam. Nah udah gak mau goreng-goreng gue. Ayo. Ayangmu siapa? Siapa ayo? Uget-uget, inget dong. Ya lah itu live 2 sebulan yang lalu kayak. Iya nggak mau goreng rebus aja panggang boleh deh panggang. Kita grill. 2 bulan ya, 2 bulan lama banget. Kukus, ya udah boleh kukus dah, atur. Masukin pressure cooker. Masukin ini pressure test. Deathmatch. Aduh, aspun banget gue malam ini. Ini apa beruang kacang sekarang? Ganti gue kan gue lagi beruang kacang. Duh, gue banyak banget asbun malam ini. Kabarin kau punya ayang, kabarin gak ya? Kabarin gak? Lu boneka gue di laundryan lagi. Kayak di MCI, gak usah jauh-jauh, lihat COC aja dah. Ada pressure test. Deathmatch lah, ganti nama pressure testnya jadi deathmatch. Harus siap balik tuh kalau masuk deathmatch. Laundry di sini gratis, beli sabunnya doang. Maksud gue di keranjang laundryan terus ketimpa baju, mager ambil.
Ada buaya darat. Apa tuh buaya darat? Biar deep talk, ya kasih topik aja. Kasih topik, gue auto deep talk dah, tergantung. Ini galau admin, galau nggak ya? Nggak tahu, gue baru selesai flu, galau nggak ya? Duh, mood gue masih rada naik turun. Hidung gue masih stuff bagian kiri. Ini gue masih sakit, kayak pelipis gue tuh masih, sinusnya masih full gitu loh. Dan yang sinus itu seharusnya tahu. Kalau kalian lagi parah-parahnya gitu, mata mata lu sakit gitu loh. Terus pipi lu juga sakit, kayak abis ditonjok gitu loh rasanya. Pusing, pengaruh, pengaruh banget. Tapi sekarang udah mendingan. Dua hari kemarin tuh, mana gua ada deadline lagi. Eh, ampunilah. Antibiotik ampuh. Macem-macem dah gua hari ini. Ya tapi gitu bawaannya kayak kurang fokus lah. Kalau udah kayak gitu kan. Soalnya berat gitu loh jadi kepala. Kayak full gitu, stuff banget rasanya. Gue tadi ambil ketinggalan ini botol minum gua, tumbler gua di ini MRT. Itu nggak ketinggalan. Tuh gue inget. Pusing dah urusannya kalau ketinggalan, gua mau ambil di mana? Ya, asumsi hilang lah kalau gitu. Terus pohon Natal depan kantor gua tuh ada, kayak ada mall gitu kan, pohon Natalnya gede kayak 3 lantai. Tumbler gua untung gak warna biru. Aduh, gua tahu lagi gimana sih. Mereknya bukan apa, tuku bukan. Tuku ya? Apa sih sebenarnya tuku is it? Right? Ya bukan itulah intinya mereknya. Merek gua Miniso. Bukan Miniso. Muji. Merek gua Muji. Bukan tuku. Gak boleh sebut merek. Iya, gua udah capek kenapa nyebut merek. Siap, siap. Warna putih di belakang. Nih, topi gua. Itu viral. Komen dah gua. Iya, tadi hampir ketinggalan. Gue suka lupa biasanya gue. Nakut-nakutin, ya santai, santai aja. Dibawa santai aja. Makin takut, soalnya ada yang pernah bilang ke gue, makin takut makin deket ya. Ya udah, gue bawa santai aja. Ada putih-putih, itu ada topi gue. Topi gue tuh topi. Terus background lemari gue juga putih. Singaporean food paling suka mie siam, tau nggak? Mie siam atau enggak laksa? Kayaknya enak mie siam deh. spasi SIAM, mie siam. Itu nomor satu menurut gue mie siam. Nomor dua laksa. Laksa enak kah? Ya begitulah. Tapi paling enak nasi goreng Indo sih. Sapa aku kayang. Duh, PP-nya muka gua lagi. Aduh. Paling mah lakso beda, lakso kuahnya kuning. Lakso tuh yang lakso yang keriting. Kalau celimpungan yang bulat-bulat. Kalau burgo yang ini kayak rice cake dipotong-potong. Kami ayam suka banget. Bakmi tuh. Bakmi, aduh gue gak mau nyebut merek lagi.
Astaga, ya tau lah bakmi cabang yang banyak di Jakarta. Ya bakmi itulah, tau lah kalian. Favorit gua tuh. Mie celor, enak. Iya mie celor. Tuh tahu tuh ada yang nyebut di komen tuh. Mie celor enak lah, enak banget mie celor. Lagi pakai santan. Mantap. Mie celor enak banget. Gacoan. Gacoan menurut gue biasa aja. Enakan mie celor. Kalau gue di Palembang ya. Enakan mie celor. Yang nggak suka apa? Suka apa ya gue? Makanan Indo yang gue nggak suka. Apa ya? Indomie mie celornya enak. Wah, lu belum pernah ngerasain mie celor asli Palembang, bro. Enak banget, bro. Makanan Palembang tuh enak-enak, tau. Tekwan gitu, model. Tapi kayaknya kalian kalian yang di luar Palembang nggak tahu ada makanan banyak banget makanan Palembang. Tekwan model. Model ada dua, model gendong, model ikan. Celimpungan, lakso, burgo, pempek, pempek aja banyak variasinya. Pempek kulit lah, pempek lenjer lah, pempek bulat lah, banyak banget. Palembang ada apa lagi? Pindang, pindang patin, Palembang banyak. Mie kuah atau goreng? Mie kuah. Lenggang. Nah ini, gue nggak suka lenggang. Fun fact banget, gue nggak suka lenggang. Gue nggak tahu kenapa bokap gue suka. Menurut gue nggak enak. Aneh gitu loh. Telur ya telur, pempek ya pempek yang dicampur. Tapi enak, nggak enak, aneh. Aduh, kenapa bokap gue seneng banget sama lenggang dah. Semua pempek di rumah dijadiin lenggang. Oh, gara-gara gue saking tau gak sih, gue tuh bosen banget sama lenggang tau. Soalnya bokap gue seneng banget. Jadi semua pempek di rumah tuh jadi lenggang. Bosen gue. Mungkin efek bosen juga makanya. Iga geprek atau rica-rica. Iga bakar. Di stok pempek. Enaknya double, enggak, bosen gue udah melenggang. Mungkin karena pempek panggang kalian tahu nggak? Kayaknya jarang di kota lain. Pempek panggang yang isinya udang kering biasanya sama cabe sama kecap, tengahnya dibagi dua gitu. Tahu ya? Oh, ada daerah lain. Otak-otak ada nggak daerah lain? Otak-otak. Agak bulat ya, bener. Otak-otak. Tahu nggak kalian? Oh, gue udah kangen banget sama makanan Palembang. Kapan ya gue balik Palembang ya? Ya udah, tunggu diizinkan. Otak-otak ada ya? Kalau ini pempek dos, ini pasti nggak ada nih. Gue yakin. Pempek dos. Ada nggak? Pempek dos. Ini nggak ada di daerah lain. Ada, coba. Pempek dos itu pempek apa? Yuk, pempek apa yuk? Pempek dos, pempek apa? Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang membuat pempek dos sama pempek ikan beda? Tanpa ikan, kalau tanpa ikan dibuat pakai apa? Tanpa ikan dibuat pakai apa kalau nggak ada ikan? Iya, cuman tepung doang, bener. Biasanya digoreng. Kalau direbus nggak enak. Gue udah dulu kan jadi dulu tuh gue sering banget sakit tenggorokan kan. Jadi gue pempek dos direbus tuh gak enak. Paling enak ya digoreng. Digoreng terus tengahnya dibelah, diisi udang kering, dikasih kecap, enak banget itu. Katanya kalau orang Palembang sarapannya pempek, bener. Sangat benar. Kalau nggak pempek ya variasinya pempek.
lenggang kek, atau dibuat jadi ini rujak mie. Sarapan gue paling sering di Palembang tuh rujak mie. Jadi kalau kalian nggak tahu rujak mie itu apa, basically pempek. Kalian potong-potong, kalian campurin mie rebus gitu lah, mie atom atau bihun, terus kasih cuka, kasih udang kering. Itu mie rujak mie namanya kalau di Palembang. Mie kuning ya sebutannya. Oh, rujak mie itu sarapan pagi gue paling sering tuh di Palembang. Rujak mie enak, enak banget. Paling enak itu rujak mie kalau pempek kapal selam yang gede. Itu enak banget. Gak ada. Gak ada. Gak ada bro. Khas Palembang bro. Rujak mie. Cari aja coba di Google. Ada gak rujak mie? Coba gue cari ya. Ada gak ya? Rujak mie Google. Ada gak ya? Rujak mie. Ada kok. Bisa dicek di Google. Itu variasi pempek paling enak gitu. Dari segala variasi pempek, wah rujak mie gotet. Gotet. Enak banget. Bikin lapar, gue juga lapar jadi. Pindang Palembang pernah makan nggak? Ya gue dari Palembang bro. Ayolah. Pertanyaan macam apa ini? Pempek kapal selam. Kapal karam. Oh, sih Palembang. Iya, gue 17 tahun dari Palembang. Tinggalnya gue. Pempek kapal selam ya. Si minyak, gue taunya nasi lemak, nasi gemuk kalau kita nyebutnya di Palembang. Ini mulai nih komennya nih, kapal karam, kapal selam ya namanya. Nama pempeknya kayak pempek kapal selam, bukan pempek kapal karam. Mohon maaf, tolong dikoreksi. Mulai nih, mulai. Bisa berenang nggak? Bisa berenang di Kuah Cuka. Oh my god, kita sama-sama orang Sumatera. Ya gue asli Palembang. Bahasa Palembang gue sangat lancar. Bisa dites. Nasi uduk, nasi gemuk, nasi uduk, nasi lemak tuh sama. Tempoyak. Kenapa? Gue masih nggak ngerti kenapa orang makan tempoyak tahu. Tempoyak itu yang durian itu kan? Iya gak sih? Cukanya kurang. Kalian soalnya nggak ini, nggak diseruput cukanya. Nasi kuning. Oh iya nasi kuning enak. Nggak diseruput. Nggak Palembang, nggak cubos, Palembang. Pacak lah. Apa dak pacak? Tapi cuman ya, aku pakai bahasa Palembang nanti ngerti. Coba tes. Palembang mano? Bagian ilir. Oh my god, pacak lah. Ayolah. Aku tinggal 17 tahun dari Palembang. Wong Palembang rata-rata mana pacak bahasa Indo. Wong Palembang pacak bahasa Palembang. Gak paham. Iya gak paham pasti. Itu berapa? Adalah cari weh. Ulu, jauh ulu. Gak paham. Makanya paham. Pacak itu artinya bisa. Pacak itu bisa artinya bisa. Translate please. Tadi gue ngomong apa ya? Tadi gue cuman bilang gue bisa ya apa ya tadi gue bilang ya? Oh, iyalah gue pasti bisa bahasa Palembang karena kan gue tinggal 17 tahun di Palembang. Terus rata-rata orang Palembang tuh nggak bisa ngomong bahasa Indo dengan lancar. Tadi gue bilang kayak gitu kurang lebih. Mandarin nggak bisa gue.
Oh, dari ada wong Baturajo. Nah, wong wong itu artinya orang. Kayaknya bahasa Jawa bahasa Jawa juga pakai itu kan kalau nggak salah. Dari Pusri jauh banget. Lah, Pusri kan ilir. Kan aku wong ilir. Jauh dari mana? Pusri kan Lemah Abang lurus lagi belok kan. Ntar. Pusri itu Lemah Abang kan. Lemah Abang simpang 4. Simpang 4 dari Lemah Abang Bambang Utoyo itu belok belok kiri, lurus. Pusri lah itu. Oh, dari Bengkulu. Bengkulu juga bahasanya ini ya? Oh, Pelaju, Pelaju ya jauh. Men, Pelaju mah, aduh, di Ulu Sano itu jauh baru. Simpang Limo mana? Pernah Jambi, pernah deh. Saya pernah lewat, harusnya pernah lewat. Mirip dikit Bengkulu. Jadi aku ngomong ini ngerti. Indralayo, apalagi Indralayo itu jauh nian. Nian itu sangat artinya. Tapi rata-rata bahasa Palembang itu kayak belakangnya A jadi O. Rata-rata kayak gitu. Cuman beberapa vocab aja beda dikit, tipis-tipis. Saya buta map. Pernah Malaysia, pernah nggak ya? Pernah lah. Liburan orang Singapura tuh ke JB by the way. Ke Johor Baru. Liburan orang Singapura. Bahasa Minang beda. Bahasa Palembang tuh mirip. Beberapa kosakatanya mirip bahasa Jawa. Kayak banyu. Tapi nggak banyak. Rata-rata tuh bahasa Palembang cuma bahasa Indo yang belakangnya jadi O. Budak KM5. Tahu lah KM5. Deket Puntikayu. Nyampe Puntikayu KM7. KM5 tuh daerah mana ya? Simpang 4 Polri, Simpang 4 Polda lewat lagi kan harusnya. MDP lewat lagi. KM5 ada apa ya? Ada Taman Makam Pahlawan. Bener gak? Apa? Tidak, itu masih daerah MDP. Ogan jauh, Ogan. Gak ngerti. Lintas Sumatera paling jauh. Pernah ke Lampung gua. Dari Palembang ke Lampung. Terus ambil kapal nyebrang. Hafal banget daerah. Iyalah 17 tahun tinggal di Palembang ya, hafal lah. Ayolah. I thought Ogan Ilir no, Palembang. Tahu Sungai Musi? Jadi rumah masa kecil aku tuh jalan 3 menit Sungai Musi, bro. Tada aku tuh lah anak nyebur dari dulu. Sungai Musi kalau bokap lagi kalau apa ya bahasa Palembang nih? Bahasa Palembang bokap apa ya? Bapak. Ya, ya udah campur jaksel dikit lah, mohon maaf. Kalau wong tua aku dak cegah aku lah berenang kali ya aku di situ. Deketnya rumah aku dulu sama Sungai Musi. Katanya orang Palembang sarapan pempek. Iya, sarapan pempek. Betul. Sarapan rujak mie kalau gua. Jadi fun fact orang Palembang tuh freezernya pasti penuh dengan pempek. Stok tengah malam sama stok sarapan pagi. Tarian tuh Banyu. Nah, rumah aku tuh dulu dekat PDAM Tirta Musi. Iya, dekat PDAM Tirta Musi sana aku dulu. Ada kan. Nama daerahnya dulu tuh namanya 13 Ilir dulu. Itu rumah lama aku lah, 13 Ilir. Kayaknya udah ada yang tahu harus ini. Alumni guys, iya alumni guys. Sushi itu seniornya pempek. Sushi pakai ikan mentah tahu. Pempek pakai ikan jadi. Sekarang udah beda. Tapi dulu tuh aku tinggal daerah 13 Ilir kok kan tahu. Gerhana matahari. Nah, ada cerita aku gerhana matahari nih. Dulu tuh jadi kan keluarga aku kan isinya 4 ekor uang kan. Jadi
Aduh, bapak aku, mak aku sama adik aku kan. Adik aku ini males bangun telat dia gerhana matahari kan. Jadi dia tinggal di rumah. Terus sisanya aku sama bapak mak aku pergilah kita ke Ampera. Pergi ke Ampera nonton. Waduh, aduh, Pusri lagi buang asap dia. Ketutup. Ingatnya nah. Ini cuma dapat gelap nyoba ya. Gerhananya ngilang. Wah, gila keselnya aku yang itu. Pusri buang asap acak mulu dia buang asap. Nutupi gerhana kan jadinya. Jadi uang di Ampera tuh lah ngantri panjang-panjang cuma pacar nyinggung asap. Ingatnya nah gue. Ada aku yang tidur nyenyak malah pacar jingok dia. Lah rame-rame dah jingok. Iya makanya. Jingok itu artinya lihat by the way. Dak kejingoan artinya dak kelihatan. Bahasa gaulnya Palembang lu gue. Dak ate sih ada dah. Aku kau iya aku kau. Sarapan pempek iya sarapannya pempek. Lucu kali logatnya. Logat orang Palembang ya kayak gini. Wah gila keselnya aku masih inget ya aku. Bayangin lah lama-lama saya itu kan lah susah payah bangun sampai Ampera ada jingguan apa-apa. Tau gak sih lebih lucu lagi aku ketemu bule sana. Kasian ya no bule yang lah nonton dapatnya asap. Di Gobasnya deket Kuto. Deket, gak perlu deket sih. Gak perlu deket sama Kuto. Bertahun Palembang. Iyalah. Sa Sekalian baru tahu gue orang Palembang. Gak paham ya udah gue ganti bahasa Indo dah. Udah cukup ya bahasa Palembang ya cukup. Nah ke Pulau Kemarok pernah lah. Gue orang Palembang bro. Pernah. Dah cukup bahasa Palembangnya. Nanti aku translate kak. Kaget aku kamu Palembang, yuk Palembang aku. Ya bahasa Jawa nggak ngerti, nggak tahu gue bahasa Jawa gimana bro. Gak tahu please tiba-tiba baru tahu. Kira udah rahasia umum tahu gue orang Palembang gak ya? Gue sangat lancar bahasa Palembang gue karena gue hidup gue 17 tahun itu di Palembang. Gue nelfon ortu gue juga pakai bahasa Palembang. Masih gue ngobrol sama temen gue. Contoh kayak main Mobile Legend gitu. Gue masih pakai bahasa Palembang. Lancar banget bahasa Palembang gue. Sekarang lagi nggak di Palembang. Gue baru balik kerja. Gimana caranya gue di Palembang bro? Main game apa? Main mole gue. Sini aku jajarin Jawa. Gue cuma tahu apa Wallace. Wallace itu apa ya? Ntar gue jadi lupa Wallace apa. Oh, artinya slow. Iya gak sih? Slow. Ini biasanya kalau gue ngechat temen gue kan, bro thank you ya bro. Jawabannya Wallace. Gue kayak Wallace apaan Wallace? Itu bukan bahasa Jawa ya? Itu slow. Apa nih? Pernah nggak sadar switch language gitu nggak? Jarang sih. Kayak gue main conscious lah. Kalau gue pakai bahasa apa, gue main conscious. Yung Palembang aku ayolah. Kalau lempar aku di Palembang tahu aku cara balik. Lempar aku di mana be ya? Asal jangan di ulu be. Men ilir mainan aku tuh ilir tuh. Apal aku jalannya. Nah, lempar aku di Skip, lempar aku di Kuto. Tahu gak lo aku jalannya di mana? Apalan iya apalin.
Sama Jihan, bahasa Indo. Jihan nggak bisa ngomong bahasa Palembang tahu, fun fact. Ulu, Pelaju, ya Pelaju mana tahu aku udah, kalau kalau pas aku di Pelaju di Mall Opi sana mana tahu aku. Ngantuk tidur bro, udah malam. Izin tidur ya, bye bye, good night guys. Nggak pernah ke Ulu, mager ke Ulu, Ampera macet. Tapi sekarang udah ada musi-musi, jembatan musi berapa gitu ya, musi satu, musi dua, musi tiga. Tapi gue jarang banget pakai. Gue orang Ilir, gue jarang nyebrang gitu. Jadi buat buat kalian yang nggak tahu, konteks Palembang itu dibagi jadi dua. Jadi ada Sungai Musi itu tengah-tengah kan. Terus terus ada bagian hulu sama bagian hilir. Kita nyebutnya ulu sama ilir. Basically hanya hilang lah. Hanya hilang ulu sama ilir. Jadi kecamatan di Palembang itu dinomorin berdasarkan kayak ulu satu atau ilir 2, ilir timur 2, ilir timur 3, ilir barat 1, ilir barat 2 gitu-gitu. Jadi gua tuh orang ilir, gua orang hilirnya Sungai Musi lah. Itu suka ahihihi, ahihi apa ahihihi, ahihihi. Pernah ke Prabu Muli? Nggak pernah. Gue pengen sih. Gue pernah ke Oki. Itu, wah itu gue lewat bagian hutan-hutannya. Gue naik speedboat. Gue naik speedboat. Gue naik tongkang gitu lah. Ngeliatin Sungai Musi. Itu, wah gue liat gajah, harimau Sumatera. Ada harimau gak ya? Gajah gue liat, gue inget. Harimau gue gak inget. Gimana di Sungai Musi? Gimana di Sungai Musi? Daerah daerah bagian Oki. Ambilnya dari Sungai Musi, dari BKB. Iya, dari BKB ya, Tongkang. Terus Sungai Musi sampai ke Oki. Asik tuh. Asik banget. Ya udah malam, kalian tidur lah, nih udah jam berapa tahu? Bisa jelasin pakai peta Palembang aja gua nggak ngawang. Jadi Palembang ada sungai, namanya Sungai Musi. Ya, basically sungai itu membagi Palembang menjadi dua bagian. Itu bagian hulu dan bagian hilir begitu. Jadi nama-nama daerah itu berdasarkan itu ilir timur 1, ilir timur 2, gitu-gitu. Nah, karena gue orang ilir, gue jarang ke Ulu karena harus naik jembatan, namanya jembatan Ampera. Jembatannya macet banget. Ngucapin lah. Ayolah, gue ngucapin lah. Pernah hiking, pernah di Singapura. Gue wali kota ini ide apa lagi ya kalau boleh tahu ya? Gue wali kota Palembang, ide apa ini? Pernah nyasar pas kapan hiking Singapura? Pernah lah. Singapura ada beberapa spot hiking gitu. Bukit Timah, McRitchie, terus ada Mount Faber. Tiga-tiganya gue udah pernah muterin. Tapi kurang dapet feel-nya menurut gue. Beda lah. Gue pengen sekali-sekali kayak dari beneran naik gunung gitu. Sekali-sekali. Hadiah Natal. Kemarin gue ada story kan. Gue dikasih anduk dari perusahaan. MDPL. Nggak ada MDPL-an. Musim 4 yang mana ya? Yang dari Bom Baru ya? Yang mana sih kok? Ada banyak kan, ada yang dari Demang sih kok, ada dari Bom Baru sih kok, ada Ampera kan yang konek-konek. Banyak nih sekarang jembatan, enggak tahu aku mana sih kok tuh. Enggak pernah naik juga aku soalnya. Suka hiking kemana? Paling oke
Mana ya gua? Kalau di Singapura gue paling sering ke Bukit Timah namanya. Oh, Bom Baru. Oh, Bom Baru tuh musim 4 ya. Baru tahu aku nama. Aku tuh tahu ada jembatannya, be. Aku tidak tahu namanya. Jarang nyebrang soalnya. Ada dari Demang juga kan. Itu musim berapa? Musim 3 itu ya. Yang itu dari Demang, Demang lurus lagi. Ya itulah intinya. Dah, balik lagi gue pakai bahasa Indo. Cukup ya. Mie ayam atau ayam geprek? Mie ayam atau ayam geprek? Mie ayam yang dikasih ayam geprek. Kenapa enggak? Kenapa enggak dua-duanya kalau bisa dua? Ke Linggau, jauh Linggau. Yuk, Gunung Dempo. Gak pernah gue Gunung Dempo jauh. Rujak mie, martabak har, burgo, lakso. Betul sekali itu semua makanan Palembang. Pernah bikin pempek sendiri nggak enak. Aduh, tergantung adonan sih pempek itu. Kalau jago adonannya udah, sisanya tinggal masukin terus nunggu. Pempek favorit, pempek kulit. Gue nggak tahu daerah lain manggilnya apa, tapi di Palembang tuh namanya pempek kulit. Gue yakin daerah lain lebih sering pakai nama pempek crispy dibanding pempek kulit, right? Kayaknya pempek crispy harusnya tahu kalian, pempek crispy. Kalau pempek kulit kayaknya nggak ada yang tahu deh. Ya, daerah lain manggilnya pempek crispy kan? Adaan paling enak. Iya dua itu sih. Adaan sama kulit. Enak. Rabu kulit. Cuko juga susah nyari yang lemak. Iya. Pempek kulit ya, yang lain. Pempek kapal selam. Pempek keriting digoreng tuh juga enak tuh. Tapi ya minyaknya tuh lumayan. Oh di Jakarta kulit juga ya. Gue kira pempek crispy mereka nyebutnya. Day one bahas makanan. Oh pempek kulit aman berarti. Ya kapan-kapan lah tuh ke Palembang lah kalian kalian cobain. Ah iya, suaranya bindeng. Z? Wah, gue harus pakai headset, tapi headset gue lagi dicas. Berlangsung emosi, tidak diboleh ke aku. Apa sampai kulit ya? Soalnya dia pakai bagian kulit kan, bagian agak luar lah. Menuang ndak jago nganunya amis tuh bisa pempek kulit. Pempek telur enak, pempek telur. Ya pempek telur lemak. Ya lemak kalau sih sebenarnya pempek tuh. Pernah mancing di sungai. Tahu nggak sih daerah gua kan daerah daerah sungai danau gitu kan. Itu banyak banget yang mancing tahu. Daerah di Singapura ya. Itu banyak banget yang mancing. Terus actually dapat ikan gitu. Nyetok pempek enggak. Udah kangen pempek tahu. Met Natal guys. Met Natal ya. Pempek seribuan itu namanya pempek dos. Pempek seribuan itu ya. Kalau pempek ikan nggak mungkin dapat 1.000. Itu pasti pempek dos. Pempek dos tuh enak. Kalau digoreng. Kalau nggak digoreng, Jian Ulta gue udah ucapin di IG. Gue jadi ragu. Seinget gue udah ucapin. Bentar. Waduh bahaya sih kalau gue lupa. Bentar. Ini gue udah ucapin aman. Ini semua semua anak COC AOC yang gue kenal gue ucapin. Kalau mereka ulang tahun. Alergi gue nggak ada alergi. Setahu gue nggak ada alergi. Setahu gue ya.
Lagi libur. Enggak besok libur gue. Nanti kalau ada macam lagi bilang Mister ikan ikannya bukan gak bakal cukup dah, ikan sini kecil-kecil bro, bukan ikan tambak bro. Sampai 10k pempek. Ah, pempek semahal itu sekarang ya, 10k. Pempek apa bro? Gue tahu pempek jumbo ya bisa mahal. Pempek jumbo tuh kan bisa 18. Kalau belinya di Candy 18 kan pempek jumbo keriting. Pempek kapal selam berapa ya? 30. 30 dapat nggak ya? Di Jawa masih 10.000. 10.000 mahal banget 10.000. Pempek apa anjir? 10.000. Pempek 2.000 paling dos. Kalau pempek tuh gue expect harganya kayak 5.000, 5.000-an. Ish. Pempek atau lontong, pempek lah. 5.000, 6.000 gitu harusnya pempek. Ah, ini gue baru inget pempek favorit gue. Pempek pistel. Ini kalian nggak tahu. Pempek pistel. Pasti kalian nggak tahu. Gue yakin. Kalian nggak tahu. Kalian tahu nggak pempek pistel tuh pempek apa? Nggak tahu ya. Ini cuma dari Palembang. Pempek favorit gue. Tapi most of the people don't really like pempek pistel. I don't know why. Lebih enak. Pempek pistel tuh diisi di sini. Pistel itu apa ya? Kelapa lagi. Pepaya muda. Pepaya muda. Kita nyebutnya pistel. Tapi nggak enak. Nggak enak. Enak. Kates ya kates. Pepaya muda pistel. Kates. Cireng isi pepaya. Emang ada? Ya gitulah intinya. Rasanya gimana? Luar biasa enak. Apalagi kalau dikasih cuka, enak banget. Pastel. Pastel tuh ini warna pastel. Pempek panggang kurang. Pempek pistel sih. Pistel kulit sama adaan. Enak. Pakai kapal selam. Enak. Enak semua pempek. Gak ada pempek yang gak enak. Kecuali lenggang. Gue salty banget sama lenggang, astaga. Apalagi makanan Palembang ya yang gue kangen ya. Mie celor. Oh, gue kangen banget sama bakso. Sumpah gue kangen banget sama bakso. Gak ada bakso di SG bro. Cak mana kabar? Aman. Enak lenggang, kocak gak enak lenggang anjir. Gak ada bakso. Not as far harusnya ada, cuma nggak se apa ya, itu bakso itu is a very niche food, right? It's even more niche than kayak ayam, apa, ayam penyet gitu. Ayam penyet masih banyak di Singapura. Ayam penyet atau ayam panggang itu masih banyak di Singapura. At least masih kayak ada branch gitu, kayak franchise Indo yang masih serve ayam penyet, ayam panggang gitu ada, masih ada. Kayak bebek gitu ada. Ya kalian tahu lah franchise-nya, bisa kalian kalian cari sendiri lah. Tapi ada masih. Tapi kalau bakso tuh nggak ada, dikit banget. Tuh kayak udah kayak nyari pempek di Singapura. Ayam gepuk nggak ada di sini. Itu udah kayak nyari pempek di Singapura, berasa. Kalau lu nyari bakso gitu udah selevel, udah serare, udah rare banget, sangat-sangat rare di Singapura. Gacoan, boro-boro bakso aja nggak ada, lagi ada gacoan. Bakmi masih gampang dicari, masih kayak gue tau lah tempat-tempatnya, masih kalau nyari bakmi, cuman nggak se banyak itulah. Bakso atau pempek?
Sudah pempek. Pempek sih gue masih. Bakso nggak ada ya, bakso nggak ada setahu gue. Bukan nggak ada sih, lebih ke arah dikit. Makanan nggak disukai apa ya? Tempoyak deh. Nasgor masih ada. Iya, untung nasgor masih ada. Oke, I think I want to ngomong pakai Inggris aja deh. Kayaknya gue lebih berwibawa kalau gue bahasa Inggris. Anjay, berwibawa. English time. Taiwan or model gandum. Enak banget model gandum. Tapi orang Palembang doang yang tahu. Model Taiwan, model gandum bro, nomor 1, tier 1 gitu. Ada Batagor. Wah, gue pengen banget Batagor. Nggak, apalagi Batagor. Batagor susah banget nyari di sini. Rawon or soto, rawon. Hands down, gue orang rawon banget. Tau gak sih, tiap pas gue intern di ruang guru, gue tiap hari makan rawon. Sampai bokap nyokap gue bingung kenapa gue makan rawon tiap hari. Siomay, Batagor gue bro. Orang Batagor gue. Tapi rasa rawon enak. Ya rawon is rawon, ayolah. Masa nggak tahu rasa rawon? Udah rawon, gue tambahin kecap manis lagi, wah enak banget. Rendang or ayam pop. Nomor 1 itu ayam pop itu. Apalagi di Palembang itu ada pagi sore bro. Pagi sore itu dari Palembang, fun fact. Fun fact banget, pagi sore bukan dari Padang. Pagi sore dari Palembang. Lu beli ayam pop di pagi sore pertama. Jadi ada satu pagi sore di daerah Sudirman. Nama jalan Jenderal Sudirman lah. Itu pagi sore pertama. Pagi sore kayak ini ya, bukan headquarter, pagi sore pertama lah. The pagi sore that starts everything. Wah, lu beli ayam pop di sana. Waduh, legendary, bro. Legendary gitu. Pagi sore simpang Caritas, iya. Pagi sore dari Palembang. Pagi sore Caritas itu pagi sore pertama, bro. Legendary itu pagi sore. Enak banget. Ayam popnya legend, bro. Mau diwakilkan makan batagor, gue jangan buat gue tambah lapar, ayolah. Pas makanan jadi lapar. Sama. Pagi sore ayam pop, pagi sore enak banget. Kue favorit, kue pancong, tahu nggak? Kue pancong kita nyebutnya. Sama kue pukis. Ngomong English, kue pancong sama kue pukis, dua itu. Tadi dinner pakai apa? Pakai apa dinner? Ngomong English, give me a topic. I mean, for my current state, right? Because I'm very used to speaking Singlish for the entire day. I think my English is already like affected. So if I speak English, there will be some like you can listen like some kind of Singlish lines. I see. Jamu. There's no jamu in Palembang. Seblak. No, I never ate seblak. Favorite pancong flavor, pandan. Kue klepon, tau lah. Just here for English. For English? Serious ah? For English?
No lah, no lah. No, it would be very hard to be translated, ma. Oh my god, my Singlish. Singapore rain or not? No, it's not raining. It's quite clear right now. Jangan Singlish. Yeah, I'll try my best to use English, like a proper English instead of Singlish. And I'll try to speak more slowly. I'll try my best. But yeah, I'm very used to using Singlish. So yeah, even for me right now, I need to like think before I can say something. Otherwise my Singlish will naturally come up. Singlish is a very efficient word. It's a very efficient language. It's like Indonesian ma. Like in Indo, right? We like to use a lot of abbreviation. In Singlish, we do also use a lot of abbreviations. Like we skip a lot of grammars. We cut down all this unnecessary filler words, so we can speak faster. So there's a difference. It's a more efficient English, I'd say. Ya udah puas dengerin gue ngomong Inggris. Dah, puas. Dah. Pinggir di rambut ini bukan mic. Ini bukan mic. Nih. Bahasa Mandarin. Gue buka laptop gue isinya Mandarin semua tuh. Udah. Gue cuma bisa dengerin tahu. Gue gak bisa translate. Gue gak bisa ngomong balik. It's a torture, bro. Bahasa alien. UI, UI. Nah, 4 menit lagi lah gue. 4 menit lagi gue close. Kasian tetangga gue dengerin gue yapping, dia mau tidur kayak. Pakai Google Translate, wah, lu nggak tahu. Mandarin campur teknikal, kayak bahasa-bahasa coding gitu. Gimana Google Translate bakal translate-nya itu nggak tahu dah gue. Ya urusan hari Jumat lah. Udah belajar bahasa Turki belum? Belum. Banyak PR gue ya. Man, I'm confused. In Singapore usually pakai bahasa apa? Pakai Singlish. That's the most common language. But for older generation, like maybe like baby boomers or Gen X, they can speak Melayu. They can speak Malaysian. But for younger generation like Gen Y, Gen Z, or Gen Alpha, they usually speak English. They cannot speak Malay at all. And you know what? In Singapore, right, their education system makes you learn your ethnic language. So, for example, if you're Indian, you need to learn Indian. If you're Malay, you need to learn Malay. If you're Chinese, you need to learn Chinese. So, most of the people in Singapore, they can speak two language, English and their ethnic language. Sejepang, Sejepang, gak bisa lah gue. Pernah ketemu taxi driver, dia gak pakai English, pakai Mandarin. Ya, it's a common occurrence lah. Singapura lagi banyak PHK. Gue udah, ya gue no comment lah itu. Bisa baca berita sendiri lah. Korea, apalagi Korea, bisa apa gue bahasa Korea. Paling suka anime apa? Apa ya?
Naruto. Dulu gue bisa dites tau, fun fact. Kalau kalian tanding knowledge Naruto sama gue nggak bakal menang kalian. Dulu gue hafal semua. Hafal semua. Sampai ke tulang-tulang hafal gue. Sampai sekarang gue masih ngikutin Boruto. Dan nonton Avatar belum. Kalau di Palembang paling suka jalan kemana? Palembang tuh, jujur Palembang tuh nggak banyak tempat jalan gitu loh. Paling sering, paling PI. Kalian berapa 2004? ROC Bet 1 bagus. Action movie jarang. One Piece ngejarnya lumayan mampus kalau gue mulai sekarang. Rekomen film yang seru. Gue genre film gue horor. Aduh, kalau lu nanya gue film yang seru, gue cuma bisa ngomong Avengers Endgame. Avatar Legend tahu lah. Jangan horor hidup. Nah, makanya itu, kalian kalau hidup kalian udah horor, kalian harus membangun tolerance namanya itu, membangun resilience dengan cara membuat lebih horor lagi. Romance, anime romance kadang-kadang gue nonton. Kapan tapi RC tunggu aja. Jadi dengan menonton film horor, kalian tidak surprise lagi melihat kehororan dunia ini. Horor negara mana? Horor bagus tuh Thailand, menurut gua. Kayak apa ya, The Shutter ya namanya, The Shutter gitu-gitu. Sama ada yang kembar itu, The Shutter sih serem itu. Horor Thailand bagus-bagus dah. Medium nonton gua. Medium apa lagi ya? Gue paling recent gue nonton The Dead Whisper. Dead Whisper 3. Dead Whisper 3 itu menurut gue turun dari Dead Whisper 2 sama 1. Gue nonton Dead Whisper 2 di bioskop itu, actually gue balik rumah gue lumayan ketakutan. Dead Whisper 3 tuh kayak apa? Ini film apa? Conjuring ya pernah lah, ayolah. Conjuring berapa? 1, 2, 2 nonton, gue nonton di bioskop. 1 gue pakai CD. 3 gue bajakan. Tapi 3 kurang. 4 kurang. Gue nonton bioskop. Gue nonton kan sama Jihad kemarin, Conjuring 4. Kurang. Nggak serem. Insidious, kalau kalian tahu Insidious. Insidious 1 2 bagus. 3 tuh yang mana ya? Yang ini. 3 kurang, 4 kurang, 5 apalagi. Lima gak jelas. Final Destination, Bloodlines. Terakhir gue nonton 1 sampai 5 gue nonton semua. Bloodlines juga gue nonton. Makanya genre gue horror. Tahu semua gue film horror. Nonton Denan menurut gue kurang. To be very very honest, Denan menurut gue kurang, masih bagus Conjuring. Thriller contohnya apa? Kayak Final Destination gitu kah? Incantation, wah itu gue ketakutan nonton Incantation. Ketakutan gue pas bagian mantranya gue matiin suaranya. Danur Danur yang awal-awal masih oke. Danur 1 ya, ada 2 kan, Danur 1 Danur 2 kan. Danur 1 masih bagus menurut gue.
Apa ya? The Scream nggak, gue nggak ngikutin The Scream. Incantation itu ini yang serem itu pas ini di reveal ini patung Buddha apa sih godnya lah yang mukanya kosong gitu loh. Takut gue. Yang dia bilang curse-nya pindah ke kalian semua. Waduh. Ya begitu lah. Yang nonton nonton aja lah. Jumbo lagunya gue suka. Ex Huma tuh yang mana ya? Mereka Caki biasa aja dulu. Dari Korea yang ini ya, yang keluarganya kayak gue pernah nonton ya harusnya. Yang keluarganya ini kan, keluarganya kekuatan tuh basmi-basmi gitu kan. Jumanji pernah. 2521 horor di karam soalnya no comment gue. Ulta, Merry Christmas. Semua kan ultanya dekat-dekat sama ini, sama Christmas. Halo admin, halo. Dari kejadian horor untungnya belum. Abis ini kayaknya gue mau ke Sevel. Kayaknya. Sepertinya. Ruci mau di kota mana? Kalian pilihin deh kota mana dah. Gue ngikut. Di Singapura ya, di Singapura. Di Korea boleh nggak Korea? Dengan senang hati gue. Gue penasaran di Korea gimana. Apalagi ini kan lagi winter kan. Waduh enak banget. Di Korea, di Korea. Atau di Finland lah boleh di Finland. Lihat Aurora. Semoga dengerin nih Kak Iman nih di ini di Finland mau gua sangat mau gua di Jepang Korea wah mau banget gua. Kak Iman kalau bisa ROC-nya habis ini di Eropa dah banyak minta gua. Di Europe nah, di kota namanya Europe. Kalian yang bayarin waduh boncos Raja 4 ya ditunggu aja lah. Kanada boleh Kanada gas dua kot udah jangan mancing-mancing lagi Bernard ya gua hampir ngomong iya tapi Bernardnya bayarin boncos gua. Ya ROC nonton aja lah ikutin aja udah baik kan suara gua masih kayak gini masih sumpah hidung gua jujur aja gua si bindeng ya iya masih kedengeran kan harusnya terus gua juga try to keep my voice quite low cause my neighbors mah they are sleeping at this hour. So if I like shout a lot, they'll be affected, right? Jangan lupa minum vitamin aman. Kita genepin lah sampai ganti jam, sampai ganti hari. 7 menit. Minum jahe. I'll try.
Stop spoiler. I don't spoil anything. Apa yang gue spoil? Gak ada. Waktu Indo. Gak, waktu SG 7 menit. Udah lama kok gak nge-live, kangen gue. Gak sembuh, aman. Kangen. Gue juga kangen sama kalian. Istilahnya yang full aman, aman, aman. Kita kirain lupa kata sandi, enggak. Terlalu banyak kerjaan, lagi banyak banget kerjaan. Makanya gue nggak buka TikTok, gue nggak buka sosial media in general. Gue balik rumah tuh, balik kerja jam 6 kan, balik rumah makan, balik rumah jam 7, tidur gue sampai pagi, sampai mandi jam 8, tidur gue sampai jam 8 lagi. Ya betul, cuti tahun depan. Ya tahun depan dapat gue. Pilih kota mana? Ya udah, tunggu aja. Riri kangen. Kantor ke Harvard berapa jam? Setengah jam lah kurang lebih. Ya sebelah gue aja masih laptop kantor ya. Kayaknya gue habis live ini masih ngecek-ngecek barang kantor lah. Ini nggak Natalan ngerasa. Nggak sih, sebenarnya nggak wajib sih. Cuman kayak kalau kerjaannya lebih selesai lebih cepat ya lebih bagus lah. Jadi nggak banyak yang numpuk juga kan habis Natal. Pusing kalau tiba-tiba banyak yang numpuk habis Natal. Ya gimana buat pacar? Ya namanya jodoh, bisa aja dari langit dikirim, mungkin dapat wejangan dari mimpi. Ya, lucu juga. Thank you. Udah, gue off dulu ya. Thank you guys semuanya. Bye bye.